Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Bimo, seorang pria paruh baya dengan kulit yang telah menghitam oleh terik matahari dan garis-garis lelah yang dalam di sekitar matanya, adalah personifikasi dari perjuangan tanpa henti melawan keputusasaan ekonomi. Ia tinggal di sudut terpencil Desa Mawar Putih, sebuah lokasi yang ironisnya dipenuhi dengan keindahan alam yang memukau, hamparan sawah yang membentang luas hingga menyentuh kaki Bukit Kapur, dan udara sejuk yang selalu menyambut pagi. Namun keindahan itu terasa hampa di mata Bimo yang lebih sering menatap ke dalam dompetnya yang kosong. Kehidupan Bimo dan keluarganya terjerat dalam lingkaran utang dan kebutuhan mendesak sejak perusahaan mebel tempat ia mengabdi selama hampir 2 dekade tiba-tiba menutup pintunya. Ia telah mencoba segala cara untuk bertahan, menjadi kuli panggul di pasar desa, menjual jasa ojek dengan motor tuanya, bahkan memancing di sungai-sungai kecil untuk sekadar membawa pulang lauk. Namun, semua usaha itu terasa seperti menciduk air dari lautan dengan tangan telanjang, tidak pernah cukup untuk membayar tunggakan biaya sekolah anak bungsunya yang mulai beranjak masuk jenjang menengah pertama. Rasa bersalah dan kegagalan adalah beban mental terberat yang ia pikul, bahkan lebih berat daripada karung beras yang ia angkut. Ia dikenal sebagai sosok yang religius, rajin mendirikan salat di masjid desa, dan memegang teguh kejujuran, tetapi kini ia merasa Tuhan sedang mengujinya hingga ke batas kemampuannya. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sebuah tawaran datang dari Pak Harjo, juragan tanah paling kaya dan paling terpandang di Desa Mawar Putih. Pak Harjo memiliki sebidang tanah warisan yang sangat luas, yang telah ia ubah menjadi kebun buah-buahan premium. Fokus utamanya adalah kebun durian Mandala Arta, sebuah areal yang ditanami ratusan pohon durian unggulan yang seharusnya menjadi tambang emas bagi Pak Harjo. Namun, kebun durian Mandala Arta telah menjadi legenda horor di Desa Mawar Putih. Tidak ada satupun warga yang berani menginjakan kaki di sana setelah matahari terbenam, apalagi menjaganya. Sudah 5 orang penjaga dipekerjakan dan semuanya lari ketakutan sebelum melewati malam ketiga. Mereka melaporkan gangguan yang beragam, mulai dari suara tangisannya menusuk, tawa melengking, hingga yang paling merugikan, buah-buah durian matang yang hilang misterius atau ditemukan terbelah dengan kondisi mengenaskan di pagi hari, seolah disobek oleh cakar raksasa. Angkernya kebun ini membuatnya mendapat julukan Istana Para Setan. Pak Harjo menawarkan gaji yang sangat fantastis kepada Bimo, jumlah yang cukup untuk melunasi semua utang dan biaya sekolah anaknya selama setahun. Tawaran itu datang sebagai pilihan yang dilematis, melawan rasa takut yang paling primitif dalam diri manusia atau membiarkan keluarganya tenggelam dalam kemiskinan. Bimo tahu, risiko yang ia ambil adalah kesehatan mentalnya, mungkin juga nyawanya. Namun, ketika ia teringat pada pandangan mata istrinya yang syarat akan harapan yang terpendam, serta janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya, tekadnya mengeras. Ia menganggap ini sebagai ujian sekaligus jihad mencari nafkah. Dengan menguatkan hati dan mengucap bismillah, Bimo menerima pekerjaan itu, menandatangani kontrak, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi penjaga pertama yang berhasil bertahan di kebun durian Mandala Arta yang angker itu. Keputusannya ini sontak menjadi buah bibir. Kebanyakan warga Desa Mawar Putih hanya bisa menggelengkan kepala, meyakini Bimo akan menjadi korban keenam. Bimo hanya membawa bekal seadanya, sarung, peci, sebuah senter tua yang cahayanya samar-samar, dan yang paling utama, sebuah Al-Quran lusuh yang selalu ia jadikan sebagai perisai dan penenang hati. Ia tahu, benteng terkuatnya bukanlah kayu gubuk,
melainkan keikhlasan niat dan keteguhan iman yang ia bawa. Malam pertama Bimo di kebun durian Mandala Arta dimulai dengan hawa yang begitu pekat dan dingin, jauh melebihi suhu normal di desa Mawar Putih. Ia tiba di lokasi saat langit baru saja menghitam, ditemani Pak Harjo yang segera pergi tergesa-gesa setelah menyerahkan kunci gubuk pos jaga. Gubuk itu berdiri menyendiri, terbuat dari papan kayu yang lapuk dan rapuh, dikelilingi oleh ratusan pohon durian yang batangnya besar dan menjulang tinggi, dengan daun-daun lebat yang menciptakan bayangan hitam pekat yang bergerak-gerak seperti siluet makhluk raksasa. Bentuk pohon durian yang tidak simetris dan rindang menambah kesan mistis pada kebun itu, seolah setiap pohon menyimpan rahasia kelam. Kebun durian Mandala Arta benar-benar terisolasi. Di sisi timur, ia berbatasan dengan jurang kecil, dan di sisi barat, ia menyentuh hutan bambu yang dikenal sunyi dan angker. Bimo segera menyalakan lampu minyak kecil yang ia bawa. Cahayanya yang redup hanya mampu menerangi area sejauh gubuk, membiarkan sisa kebun durian tertelan dalam kegelapan yang absolut dan sunyi. Keheningan di sana terasa menindas, seperti ada ribuan pasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik rimbunnya dedaunan. Ia memasuki gubuk pos jaga yang berbau apek, membersihkannya, lalu menggelar selembar sajadah kecil. Hal pertama yang ia lakukan adalah berwudu dengan air sumur yang terasa sangat dingin, lalu mendirikan salat Isya. Dalam salatnya, ia memohon kekuatan untuk menghadapi segala cobaan gaib yang mungkin datang, memohon perlindungan bagi dirinya dan keluarganya, dan memohon keberkahan atas rezeki yang ia cari dengan mengorbankan rasa takutnya. Setelah salat, Bimo duduk bersila, mengambil Al-Quran kecilnya, dan mulai melantunkan surah Yasin. Suara lantunan ayat suci itu memecah keheningan malam, menciptakan kontras yang tajam antara spiritualitas dan kengerian alam gaib di sekitarnya. Tepat ketika ia sampai di tengah-tengah surah, ia merasakan reaksi pertama dari entitas gaib di sana. Dari kedalaman kebun, di antara barisan pohon durian, terdengar suara duk yang sangat keras, seperti suara buah durian matang yang jatuh dari ketinggian, namun suara jatuhnya terdengar terlalu berat dan disengaja. Setelah suara jatuhan itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret di atas rasah daun durian kering. Suaranya sangat jelas, seolah ada seseorang yang sangat besar sedang berjalan perlahan mengitari gubuk pos jaga. Bimo menghentikan bacaannya, menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hewan malam atau angin. Namun, suara langkah itu terdengar sangat disengaja dan terarah, seperti sebuah provokasi. Beberapa saat kemudian, suara langkah itu berhenti. Ia kembali melanjutkan bacaan Qur'annya, dan begitu ia mulai melantunkan ayat suci lagi, suara langkah itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, diiringi bisikan-bisikan samar yang tidak jelas dan terdengar seperti gumaman marah yang tertiup angin dari sela-sela duri pohon durian. Bimo berusaha mengabaikannya, memfokuskan pikirannya pada setiap huruf yang ia baca, menjadikan lantunan ayat suci itu sebagai perisai mentalnya. Ia tahu, memberikan respons pada ketakutan sama artinya dengan menyerahkan dirinya pada mereka. Malam pertamanya di kebun durian Mandala Arta adalah ujian ketahanan mental dan spiritual yang brutal. Tetapi ia bertahan dengan tekad yang semakin kuat bahwa ia tidak akan menjadi penjaga keenam yang melarikan diri. Fajar menyambut Bimo dengan kabut tebal yang menyelimuti kebun durian Mandala Arta, menciptakan pemandangan yang surreal, di mana pohon-pohon durian raksasa tampak menjulang seperti menara hantu. Saat kabut mulai menipis oleh sengatan matahari pagi, Bimo segera melakukan patroli pertamanya untuk mengecek kondisi kebun. Ia menemukan bukti-bukti nyata yang menegaskan klaim angkernya tempat itu dan penyebab kerugian Pak Harjo. Di beberapa sudut kebun, ia menemukan pohon durian yang baru ditanam, kini sudah tercabut paksa dari akarnya dan tergeletak miring di tanah, seolah ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Pohon-pohon itu tidak patah, melainkan tercabut utuh, meninggalkan lubang besar di tanah, dan tidak ada jejak alat atau hewan liar,
hanya bekas kekerasan gaib yang menakutkan. Yang lebih menyakitkan hati, Bimo menemukan beberapa tumpukan buah durian matang yang seharusnya siap panen, kini tergeletak mengenaskan. Duri-duri keras buah durian itu tampak terkoyak dan terkelupas, isinya hancur berserakan, seolah-olah durian-durian itu telah dicabik-cabik oleh cakar yang sangat kuat dan tajam. Ini adalah pemandangannya memilukan, bukti kerugian yang nyata dan disengaja. Tidak ada jejak manusia yang mengambil durian itu, hanya kerusakan masif yang terjadi tanpa alasan logis. Bimo mendokumentasikan semua kerugian itu dengan ponsel tuanya. Ketika ia kembali ke gubuk pos jaga, ia mendapati gembok pintu gubuknya yang tadi pagi ia kunci dengan rapat, kini terbuka sedikit dan tergantung miring di engselnya. Padahal, ia yakin betul telah menguncinya sebelum patroli. Jantungnya berdebar kencang, ia tahu entitas yang mengganggu kebun ini tidak hanya menampakkan diri, tetapi juga berinteraksi dengan dunia fisik, mencoba mengintimidasi dan mengusirnya. Ketika Bimo berjalan pulang pada pagi hari, meninggalkan kebun durian Mandala Arta, ia bertemu dengan beberapa warga desa Mawar Putih, termasuk sekelompok pemuda yang sedang dalam perjalanan menuju sawah. Mereka menyambut Bimo dengan tatapan meremehkan dan ejekan yang menusuk. Lihat, si Bimo berhasil bertahan semalam. Tapi lihat juga, kebun durian Pak Harjo pasti rugi besar lagi, buah-buahnya pasti hilang lagi, ujar salah seorang pemuda sambil tertawa mengejek, suaranya dipenuhi nada sinis. Ah, dia pasti tidur pulas di gubuk. Mana mungkin ada orang yang benar-benar berani jaga di sana. Sebentar lagi juga lari seperti yang lain, timpal pemuda lainnya meragukan integritas Bimo. Ejekan warga ini melukai harga dirinya. Mereka tidak percaya ia benar-benar menjaga kebun itu, malah menuduhnya lalai atau takut. Bimo tidak membalas. Ia hanya menunjukkan foto-foto kerugian itu kepada Pak Harjo saat ia melapor. Pak Harjo hanya bisa menghela napas, maklum dengan keangkeran tempat itu, namun ia tetap membayar gaji Bimo untuk malam pertamanya, meskipun dengan setengah hati karena kerugiannya. Tekanan kini datang dari dua arah, teror gaib di malam hari dan tekanan sosial dari warga yang meragukan integritas dan keberaniannya di siang hari. Bimo semakin bertekad untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang penjaga, tetapi seorang yang mampu melawan rasa takut demi rezekinya yang halal dan martabat keluarganya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ejekan itu akan ia balas dengan keberhasilan. Malam-malam berikutnya di kebun durian Mandala Arta menjadi semakin intens, mengerikan, dan menguji batas ketahanan mental Bimo hingga ke titik terendah. Gangguan yang ia hadapi bukan lagi sekadar suara langkah atau pohon yang roboh, tetapi mulai melibatkan penampakan visual dan komunikasi langsung yang mengarah pada ancaman nyata. Sekitar pukul 2 dini hari, saat Bimo sedang duduk bersila di depan gubuk pos jaga, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca wirid Asmaul Husna, tiba-tiba ia merasakan penurunan suhu yang sangat ekstrim di sekitarnya, seolah-olah ia sedang berada di dalam gudang es raksasa. Aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bau belerang bercampur darah basi dan tanah basah, mulai tercium kuat, membuat Bimo mual dan kepalanya pusing. Ia tahu, entitas itu sudah sangat dekat. Dari balik rimbunnya dedaunan pohon durian, di kejauhan yang gelap, Bimo melihat sepasang mata merah menyala yang berukuran sangat besar, menatap tajam ke arahnya, seolah-olah mata itu adalah dua bola api yang mengambang di udara malam. Bayangan sosok di belakang mata itu terlihat menjulang tinggi, jauh lebih tinggi dari pohon durian yang paling tinggi sekalipun. Bimo mencoba mengabaikannya, membaca zikir berulang kali dalam hati, menguatkan dirinya. Namun, kali ini entitas itu tidak diam. Tiba-tiba, terdengar bisikan melengking, suara tawa yang menyerupai gabungan antara cekikikan wanita yang histeris dan geraman hewan buas yang kelaparan, yang terdengar sangat jelas di telinganya,
seolah-olah sumber suara itu tepat berada di atas atap gubuk. "Pergi. Kau sudah tahu tempat ini milik kami. Durian-durian ini adalah santapan kami. Kenapa kau masih di sini, manusia bodoh? Kalau kau tidak pergi, kami akan mencabik-cabikmu seperti durian busuk, dan nyawamu akan kami bawa ke sarang kami." Bisikan itu terdengar seperti datang dari segala arah, menciptakan efek suara yang memecah konsentrasinya. Bimo tersentak, tangannya yang memegang tasbih mulai gemetar tak terkontrol. Rasa takut yang nyata merayapi hatinya, ia hampir saja berdiri dan lari meninggalkan pos jaga, menyerah pada teror yang mencekiknya. Namun, di tengah kepanikan itu, ia teringat wajah keluarganya, ia teringat pada janji yang ia buat, dan yang paling penting, ia teringat pada keyakinannya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Tuhan. Ia memaksa dirinya untuk tetap duduk, menutup mata rapat-rapat, dan mulai melafalkan surah Al-Fatihah dan ayat kursi dengan suara yang sangat keras dan bergetar, menjadikan setiap ayat sebagai benteng spiritual yang tak terlihat. Begitu lantunan ayat suci itu keluar dari mulutnya, tawa melengking itu seketika teredam, digantikan oleh suara gerutuan yang marah dan kesal, seolah-olah lantunan itu adalah api yang membakar entitas tersebut. Setelah beberapa saat, mata merah yang menyala itu perlahan memudar dan menghilang, dan hawa dingin pun perlahan menghilang. Bimo membuka mata, tubuhnya basah oleh keringat dingin, tetapi ia merasa sedikit lega. Ia berhasil bertahan, tetapi ia tahu bahwa gangguan ini adalah ujian yang nyata terhadap imannya. Ia mulai menyadari bahwa ia sedang menghadapi juragan alas, penguasa hutan kebun yang sudah lama mengklaim wilayah kebun durian Mandala Arta. Tekanan spiritual ini justru memperkuat tekadnya. Ia tidak akan lari, ia akan melawan rasa takut itu dengan satu-satunya senjata yang ia miliki, keimanan dan niat tulus untuk mencari nafkah yang halal, apapun risikonya. Setelah melewati beberapa malam yang penuh teror visual, suara, dan serangan psikologis yang intens, Bimo mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus melawan sendirian. Ia merasa lelah secara fisik dan mental. Meskipun ia tidak pernah meninggalkan salat dan zikirnya, ia merasa membutuhkan petunjuk spiritual yang lebih spesifik, sebuah bantuan yang datang dari jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Ia terus berdoa agar ada petunjuk yang datang kepadanya, seorang pemandu yang bisa menunjukkan cara melawan entitas kuat yang menguasai kebun durian Mandala Arta. Pada malam kelima, saat ia sedang duduk termenung di depan gubuk pos jaga, tepat setelah ia menyelesaikan salat witir dan memanjatkan doa yang panjang, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang yang sangat berbeda. Bukan kehadiran yang menakutkan seperti biasanya yang membawa hawa dingin dan bau anyir, melainkan kehadiran yang sangat damai, sejuk, dan memancarkan wibawa yang luar biasa, seolah-olah aura ketenangan meliputi sekelilingnya, dan aroma wewangian kayu gaharu yang lembut mulai tercium. Bimo membuka mata. Di depannya, berdiri seorang pria paruh-baya dengan pakaian yang sangat kontras dengan suasana kebun yang angker. Pria itu mengenakan baju koko putih bersih, sarung batik berwarna gelap, dan peci putih yang menjulang tinggi. Wajahnya teduh, tampak berumur namun bersih, dan tatapannya sangat tajam namun menenangkan, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa Bimo. Sosok ini adalah Syekh Abdul, orang asing yang belum pernah ia lihat di desa Mawar Putih, atau dimanapun. Syekh Abdul tidak langsung berbicara, ia hanya menatap ke dalam mata Bimo dengan senyum tipis yang penuh makna. Bimo merasa tubuhnya kaku, tetapi ia tidak merasakan takut sedikit pun, hanya hormat yang mendalam dan rasa syukur yang tiba-tiba meluap di dalam hatinya. "Assalamualaikum, Syekh," sapa Bimo, suaranya sedikit bergetar karena terkejut dan takjub. "Waalaikumsalam, Bimo," jawab Syekh Abdul dengan suara lembut, serak, namun penuh wibawa, seolah-olah suara itu datang dari kedalaman bumi, tetapi memiliki resonansi yang menenangkan jiwa.
Aku sudah melihat apa yang kau hadapi di sini. Niatmu tulus, Bimo, kau mencari rezeki halal untuk keluargamu. Niat yang tulus itulah perisai terbaikmu, Bimo, dan itu yang membuatku datang. Syekh Abdul berjalan perlahan, mengitari gubuk pos jaga, dan berhenti di depan Bimo. Ia menunjuk ke arah barisan pohon durian yang gelap. Kebun durian Mandala Arta ini sudah lama diklaim oleh entitas jahat yang kuat, Juragan Alas. Mereka tidak suka kau menantang kekuasaan mereka dengan lantunan ayat suci dan salatmu. Mereka akan mencoba lebih keras lagi. Syekh Abdul lalu memberikan petunjuk pertama yang sangat spesifik dan esensial. Mulai malam ini dan malam-malam berikutnya, jika kau mendengar suara apapun yang memanggil namamu dari luar gubuk, atau suara yang meniru orang yang kau cintai, jangan pernah menoleh. Kau harus tutup telinga, tutup matamu, dan bacalah ayat kursi tanpa jeda, tanpa ragu, sampai suara itu lenyap. Rasa ragu dan takutmu adalah pintu masuk bagi mereka. Sebelum Bimo sempat bertanya lebih jauh, atau meminta penjelasan tentang identitas Syekh Abdul yang sebenarnya, Syekh Abdul tersenyum tipis. Aku akan berada di sekitarmu, Bimo. Tetaplah pada niat sucimu. Sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Syekh Abdul perlahan memudar, bukan menghilang secara tiba-tiba, melainkan seolah diserap oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul dan menguap di antara batang-batang pohon durian. Bimo tersentak, ia tahu ia baru saja bertemu dengan sesuatu yang bukan manusia, tetapi sosok itu adalah petunjuk yang ia harapkan, seorang pemandu spiritual yang datang untuk memberinya kekuatan. Rasa takutnya kini berganti menjadi keberanian yang diselimuti oleh harapan dan keyakinan baru yang jauh lebih besar. Petunjuk yang diberikan oleh Syekh Abdul segera diuji pada malam berikutnya. Malam ke-6 Bimo menjaga kebun durian Mandala Arta. Bimo memutuskan untuk menuruti semua nasihat yang diberikan. Ia bersuci, memperbanyak salat sunnah, dan terus-menerus melafalkan zikir dengan suara yang keras, menjadikan setiap lantunan zikir sebagai pernyataan tegas bahwa ia tidak akan menyerah. Ia merasa bahwa dengan adanya Syekh Abdul, ia tidak lagi sendirian, melainkan didampingi oleh bala bantuan spiritual. Sekitar pukul 12 malam, ketika Bimo sedang duduk bersila di depan gubuk pos jaga, mencoba mengulang hafalan ayat kursi di dalam hatinya, tiba-tiba suasana di kebun durian Mandala Arta berubah menjadi sangat mengerikan dan mengancam. Ia merasakan kehadiran energi yang sangat besar dan sangat marah di sekelilingnya, seperti ada raksasa yang marah dan siap mengamuk. Suara bisikan dan tawa melengking yang biasa ia dengar, kini berganti menjadi suara auman yang keras dan menggelegar, seperti auman harimau raksasa yang datang dari tengah kebun, disusul oleh suara benturan yang sangat keras dan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berat sedang dilemparkan ke arah gubuk pos jaga secara bertubi-tubi. Bimo tersentak, jantungnya berdetak tak karuan, tetapi ia teringat pesan Syekh Abdul, jangan menoleh. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menguatkan dirinya, dan mempercepat lantunan ayat kursi. Ia melafalkan ayat suci itu dengan segenap kekuatan yang ia miliki, menjadikan setiap kata sebagai perisai spiritual yang ia pasang. Reaksi dari entitas jahat itu sungguh luar biasa. Pohon-pohon durian di sekitar gubuk pos jaga tiba-tiba mulai bergoyang hebat dan mengeluarkan suara retakan yang memilukan, bukan karena angin, melainkan seperti dicabuti dari bawah dengan kekuatan gaib yang brutal. Bimo mendengar suara batang kayu yang patah dan dedaunan durian yang terkoyak. Tiba-tiba, sebuah benda besar menghantam dinding papan di belakang gubuk pos jaga, membuat gubuk itu bergetar hebat dan hampir roboh. Bimo yakin benda itu adalah batang pohon durian muda yang dicabut dan dilemparkan oleh Juragan Alas. Debu, kerikil, dan serpihan kayu berjatuhan dari atap gubuk, tetapi Bimo tetap tidak bergerak. Ia terus melafalkan ayat kursi dengan mata terpejam dan suara yang bergetar namun tegas. Di tengah hiruk pikuk suara amukan dan benturan itu,
Bimo mencium aroma yang berbeda, bukan lagi bau anyir dan belerang yang menusuk, melainkan bau wewangian yang sangat harum dan sejuk, seolah-olah ada sekuntum bunga langka yang mekar tepat di sampingnya. Ia tahu, ini adalah tanda yang jelas bahwa Syekh Abdul sedang berada di dekatnya, memberikan perlindungan spiritual yang tak terlihat. Aroma harum itu memberinya kekuatan dan ketenangan yang luar biasa, memungkinkannya untuk terus melanjutkan lantunan ayat suci hingga titik ketenangan kembali. Amukan itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian. Setelah itu, perlahan-lahan, suara auman itu mereda, suara benturan menghilang, dan keheningan yang tebal kembali menyelimuti kebun durian. Bimo membuka mata, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mendapati gubuk pos jaganya sedikit miring ke samping, dan di belakangnya, sebuah batang pohon durian besar tergeletak, membuktikan bahwa ia baru saja diserang secara fisik oleh entitas yang sangat marah. Meskipun lelah dan ketakutan, ia berhasil bertahan. Ia kini yakin, ia tidak hanya berjuang melawan makhluk gaib, tetapi juga didampingi oleh pelindung spiritual yang tidak terlihat. Pertarungan ini semakin menegaskan bahwa ia berada di jalur yang benar. Pagi itu, Bimo mendapati kerusakan yang sangat parah di kebun durian Mandala Arta, jauh lebih parah dari kerusakan yang terjadi pada malam-malam sebelumnya. Hampir belasan batang pohon durian muda tercabut dan tergeletak, beberapa di antaranya tampak gosong seperti hangus terbakar, padahal tidak ada api yang terlihat. Lebih dari itu, ia menemukan beberapa buah durian matang yang telah jatuh, kini terkumpul di satu tempat dan tampak disayat-sayat dengan rapi tetapi isinya sudah hilang, seolah juragan Allah sengaja menunjukkan dominasi dan kemarahannya. Gubuk pos jaganya miring, dan di sampingnya ada sebuah batu besar yang entah datang dari mana, seolah sengaja diletakkan di sana untuk menghancurkan gubuknya. Pak Harjo, yang datang memeriksa kebun, terkejut melihat tingkat kerusakan itu, tetapi ia lebih terkejut lagi melihat Bimo masih berdiri di sana, utuh dan selamat, meskipun wajahnya tampak pucat dan lelah. "Kau benar-benar gila, Bimo. Kenapa kau tidak lari? Apa yang kau lakukan semalam? Ini kerugian yang sangat besar," tanya Pak Harjo, wajahnya campur aduk antara rasa takut, takjub, dan khawatir akan kerugiannya. Bimo hanya menjelaskan bahwa ia terus salat, berzikir, dan membaca ayat suci. Pak Harjo hanya bisa menghela napas, semakin yakin bahwa kebunnya memang dijaga oleh sesuatu yang di luar nalar manusia. Kerugian yang besar itu membuat Pak Harjo memutuskan untuk tidak menyerah. Ia melihat keteguhan Bimo sebagai kunci untuk menaklukkan kebun ini. Malam harinya, Bimo kembali ke pos jaga. Kali ini dengan perasaan yang lebih tegar, ia sudah tahu apa yang akan datang dan ia sudah siap. Sekitar pukul 1 malam, ketika ia sedang berzikir, gangguan itu datang lagi. Kali ini lebih licik dan difokuskan pada serangan psikologis untuk memecah belah mental Bimo. Bukan serangan fisik, melainkan bisikan-bisikan halus yang sangat memikat dan mencoba mengganggu imannya. Suara-suara itu meniru suara istrinya yang menangis pilu, memanggil namanya berulang kali, meminta ia pulang karena takut dan merindukan, bahkan menirukan suara anak perempuannya yang sedang sakit keras dan meminta ia untuk segera kembali ke rumah, mencoba memecah konsentrasinya dan memancingnya keluar dari gubuk pos jaga. Bimo hampir saja tergoda, hatinya tersentuh oleh suara palsu yang begitu mirip dengan suara istrinya yang ia cintai. Ia berpikir sejenak, ia hampir lari keluar untuk memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun, ia teringat pesan Syekh Abdul untuk tidak menoleh. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya dan mulai melantunkan salawat Ibrahimiyah dengan suara keras, menjadikan lantunan salawat sebagai pengalihan dan benteng dari tipu daya. Tepat saat ia melafalkan salawat, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dari arah kiblat, sebuah cahaya lembut berwarna kekuningan perlahan merambat masuk ke dalam gubuk pos jaga, seperti kabut bercahaya yang masuk melalui celah-celah papan.
Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi membawa kehangatan spiritual yang luar biasa, seolah-olah ia sedang diselimuti oleh selimut yang tebal dan damai. Cahaya itu bergerak melingkari tubuh Bimo, dan begitu cahaya itu menyentuh sekelilingnya, bisikan-bisikan halus yang mengganggunya seketika menghilang, digantikan oleh keheningan yang total. Bimo yakin, cahaya itu adalah manifestasi dari pertolongan Syekh Abdul atau bala bantuan spiritual yang diutus untuknya, sebuah energi suci yang melindungi. Aroma harum wewangian kayu gaharu pun tercium sangat kuat, menegaskan kehadiran penolongnya. Ia merasakan energi baru yang mengalir dalam dirinya, menghilangkan rasa lelah dan takutnya. Ia melanjutkan zikirnya hingga fajar menyambut, dikelilingi oleh cahaya kekuningan yang menjadi perisai tak terlihat. Bimo menyadari, pertarungan ini bukan lagi tentang kekuatan fisik, melainkan tentang siapa yang memiliki keteguhan spiritual tertinggi, dan ia kini mendapatkan dukungan yang sangat kuat. Setelah insiden cahaya kekuningan yang menolongnya dan mengusir serangan psikologis, Bimo merasa lebih berani dan siap. Ia yakin pertarungan spiritual ini akan segera mencapai puncaknya, karena juragan alas kini telah menunjukkan intensitas serangan yang sangat tinggi. Ia menghabiskan sebagian besar siang hari dengan membersihkan puing-puing, memperbaiki gubuk pos jaga seadanya, dan memperbanyak zikir, mempersiapkan mental untuk malam yang akan datang. Ia merasa kebun durian itu kini sedikit lebih tenang di siang hari, tetapi ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Pada malam ke-8, Bimo kembali ke pos jaga. Ia hanya membawa lampu minyak kecil yang redup, karena ia merasa bahwa cahaya buatan tidak penting dan lebih fokus pada cahaya spiritual. Ia duduk bersila di tengah gubuk, memfokuskan dirinya pada ibadah dan zikir. Sekitar pukul 1 dini hari, atmosfer di kebun durian Mandala Arta kembali berubah total. Kali ini, tidak ada suara auman atau benturan, tetapi hawa dingin yang sangat tajam menyelimuti gubuknya, disertai bau belerang yang sangat menyengat, membuat kepala Bimo terasa pening. Di depan pintu gubuk yang terbuka, Bimo melihat sebuah bayangan hitam yang sangat besar, tingginya hampir 3 meter, berdiri tegak, menghalangi pandangan Bimo keluar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi memancarkan aura kemarahan dan kekuasaan yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan tembok raksasa yang hidup. Bimo tahu, ini adalah musuh utama yang ia hadapi, entitas yang ia juluki Juragan Alas. Tiba-tiba, suara berat dan parau, seperti suara batu-batu besar yang bergesekan di dalam gua, terdengar dari bayangan itu, memenuhi seluruh gubuk, menciptakan gema yang menakutkan. "Mengapa kau tidak takut, manusia rendahan? Kau sudah kami ancam, kami serang dengan batang durian, kami goda dengan suara keluargamu. Semua penjaga sebelummu sudah lari tunggang langgang dalam kepanikan. Kau tahu aku siapa? Aku adalah Juragan Alas di sini, penguasa kebun durian Mandala Arta. Tanah ini adalah wilayah kekuasaanku. Dan kau, dengan bau kemanusiaanmu yang hina dan lantunan doamu yang lemah, telah mengotori wilayah kerajaanku." Suara itu adalah pengakuan jati diri yang menakutkan, yang menegaskan bahwa Bimo sedang menghadapi entitas terkuat di wilayah itu, sang penguasa yang merasa haknya diganggu. Bimo tersentak, rasa takut sempat menusuk ulu hatinya. Ia merasa lemas dan kecil di hadapan raksasa bayangan itu, tetapi ia segera menetralkannya dengan keyakinan pada perlindungan ilahi. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, karena ia tahu kata-kata tidak akan berguna. Ia menjawab dengan lantunan zikir yang lebih keras dan lantang, melafalkan surah Yasin dari awal, menjadikan lantunan ayat-ayat itu sebagai satu-satunya perlawanan yang ia berikan. Juragan Alas tertawa, tawa yang dalam dan menggelegar, membuat papan gubuk pos jaga bergetar hebat. "Kau pikir lantunan itu bisa mengalahkanku? Sudah ratusan tahun aku di sini. Kau hanya manusia lemah, kau akan mati kelelahan di sini."
pergi, atau malam ini kau akan jadi pupuk bagi akar-akar pohon durianku. Aku akan mengambil nyawamu, dan keluargamu akan tahu bahwa tempat ini tidak boleh diganggu, ancam juragan alas dengan nada yang mendominasi. Bimo menutup mata dan melanjutkan zikirnya, fokus pada niat tulusnya mencari rezeki yang halal. Ia tahu, ia harus bertahan dari tekanan mental dan ancaman verbal juragan alas yang brutal ini, dan bentengnya adalah setiap kalimat suci yang keluar dari mulutnya. Ancaman juragan alas diabaikan oleh Bimo yang terus melantunkan surah Yasin, dan hal itu memicu amarah besar dari entitas jahat tersebut. Angin kencang tiba-tiba berputar di sekitar gubuk pos jaga, membawa debu, kerikil, dan daun durian kering yang tajam, menciptakan suara badai yang mengerikan dan memekakkan telinga. Bimo merasa gubuknya bergoyang hebat, seolah akan terangkat dari tanah, dan ia merasa dirinya akan diserang secara langsung kali ini. Tepat pada saat itu, ketika Bimo merasa tenaganya mulai terkuras oleh serangan spiritual dan fisik yang brutal, ia mendengar suara lain, suara yang lembut, tenang, dan berwibawa, yang tiba-tiba memotong suara badai yang menggelegar di luar gubuk. Suara itu adalah suara Syekh Abdul yang melantunkan sebuah mantra atau ayat suci yang tidak Bimo kenali, tetapi terdengar sangat kuat, mendominasi, dan memiliki energi yang mampu menenangkan badai yang diciptakan oleh juragan alas. Tiba-tiba, di luar gubuk, di tengah-tengah bayangan raksasa juragan alas, muncul siluet tipis yang diselimuti cahaya hijau samar, siluet yang menyerupai Syekh Abdul dengan baju koko dan peci putihnya. Siluet itu berdiri tegak dan menghadap langsung ke arah juragan alas. Meskipun Bimo tidak bisa mendengar percakapan mereka, ia merasakan adanya pertarungan energi yang luar biasa yang terjadi di luar gubuk, sebuah benturan kekuatan spiritual antara dua entitas yang berbeda alam. Suara badai yang tadinya menggelegar tiba-tiba mereda, digantikan oleh suara desisan yang panjang dan sangat kesal, seolah juragan alas sedang beradu kekuatan dan mengalami kesulitan menghadapi kehadiran Syekh Abdul. Syekh Abdul, yang kini terlihat jelas siluetnya, tidak menyerang secara fisik. Ia hanya mengangkat tangannya dan melantunkan ayat-ayat itu dengan lebih keras dan tegas, seolah-olah lantunan itu adalah rantai besi panas yang mengikat juragan alas. Bimo menyadari, ia sedang menyaksikan duel spiritual yang sesungguhnya, pertarungan antara kebaikan yang membela hamba Allah yang tulus dan kejahatan yang ingin menguasai tempat itu di kebun durian Mandala Arta. Setelah beberapa saat, siluet juragan alas bergetar hebat, lalu terdengar suara jeritan yang memilukan, menyakitkan, dan panjang. Suara itu bergema di seluruh kebun durian, dan kemudian, dalam sekejap, bayangan juragan alas menghilang, seolah dihisap oleh bumi. Angin pun berhenti total, dan gubuk pos jaga kembali tenang, hanya menyisakan keheningan yang damai. Syekh Abdul, atau siluetnya yang bercahaya hijau samar, lalu menoleh ke arah Bimo, tersenyum tipis, dan mengangguk pelan, seolah memberikan isyarat bahwa bahaya telah berlalu dan ia telah berhasil melewati satu ujian berat. Kemudian, siluet itu perlahan menghilang, diserap oleh kegelapan malam, hanya menyisakan aroma wewangian kayu gaharu yang kuat dan menenangkan. Bimo merasa lega, tetapi juga penasaran. Ia tahu ia tidak bisa melawan juragan alas sendirian, ia dibantu oleh kekuatan yang jauh lebih besar dan kuat. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Bimo. Ia kini yakin bahwa pekerjaannya tidak lagi hanya berjuang melawan makhluk gaib, tetapi juga menjadi tempat bagi pertarungan spiritual yang lebih besar yang ia menangkan berkat ketulusan niatnya. Malam berikutnya, setelah pertarungan spiritual yang menegangkan antara Syekh Abdul dan juragan alas, Syekh Abdul kembali mengunjungi Bimo, kali ini dalam wujud yang lebih jelas dan nyata, sama seperti pertemuan mereka yang pertama. Ia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan seolah-olah muncul dari dalam kabut tipis yang bergerak pelan di depan gubuk pos jaga. Bimo menyambutnya dengan rasa hormat yang mendalam dan penuh syukur, segera membungkuk dan mencium tangan Syekh Abdul yang terasa hangat dan sejuk. "Assalamualaikum,
Syekh Abdul, hamba tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Paduka atas pertolongan semalam. Hamba sangat bersyukur karena Paduka bersedia menjadi pelindung bagi hamba, ucap Bimo, suaranya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Syekh Abdul tersenyum teduh. Waalaikumsalam, Bimo. Aku tidak menolongmu, Bimo. Aku hanya menjadi perantara dari pertolongan Allah. Ketulusan niatmu mencari rezeki yang halal, dan keteguhanmu pada zikir dan salat, itulah yang menjadi perisai dan pemicu bala bantuan dari alam gaib yang baik. Syekh Abdul menjelaskan bahwa Juragan Alas adalah entitas yang sudah lama berkuasa di kebun durian Mandala Arka. Ia adalah jin kafir yang sangat kuat dan kejam, yang menggunakan keangkeran tempat itu untuk menakut-nakuti manusia dan memakan hasil bumi kebun, termasuk buah durian yang hilang misterius. Juragan Alas merusak durian dan mengusir penjaga untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai penguasa kegelapan. Perlawanan semalam tidak membuatnya lari selamanya, Bimo. Ia hanya mundur, dan ia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan pasukan yang lebih banyak. Ia akan mencoba mengusik hatimu, bukan hanya tubuhmu. Kau harus menyiapkan benteng yang tidak bisa ia tembus, peringat Syekh Abdul, matanya menatap tajam, penuh makna. Syekh Abdul kemudian memberikan petunjuk spiritual yang sangat penting dan spesifik kepada Bimo, sebuah amanah yang harus ia jalankan tanpa ragu. Ia meminta Bimo untuk mengambil 7 helai daun durian raja yang paling atas, daun yang masih muda dan segar, lalu membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali pada setiap helai daun durian itu. Setelah kau selesai membacanya, tanamlah atau taburkan daun-daun ini di 7 titik strategis di sekeliling kebun durian Mandala Arta sebelum fajar menyambut. Daun ini akan menjadi bata suci, benteng spiritual yang akan membakar mereka yang berani melangkah masuk tanpa izin. Tapi ingat, benteng ini hanya akan kuat jika kau menjaganya dengan salat tahajud yang tulus dan istighfar yang terus-menerus setiap malam. Jika kau lalai, benteng itu akan rapuh, dan mereka akan kembali dengan amukan yang lebih besar, perintah Syekh Abdul dengan nada yang tegas. Bimo mendengarkan dengan saksama, mengangguk, dan menerima amanah itu sebagai tugas suci. Ini adalah tugas spiritual yang berat dan berisiko, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengamankan rezekinya dan membawa kedamaian abadi ke kebun durian tersebut. Syekh Abdul lalu bangkit. Jangan takut, Bimo. Perjuanganmu adalah jihad mencari nafkah yang halal. Kau tidak sendirian. Kami akan mengawasi bentengmu dari alam tak terlihat. Setelah memberikan petunjuk yang sangat spesifik dan esensial itu, Syekh Abdul sekali lagi menghilang dengan cara yang misterius, seolah-olah ia tidak pernah ada, hanya menyisakan aroma wewangian yang kuat dan rasa damai yang mendalam di hati Bimo. Bimo segera melaksanakan perintah itu, mencari 7 helai daun durian raja muda, dan memulai zikirnya malam itu dengan konsentrasi penuh. Bimo menghabiskan sisa malam itu untuk melaksanakan perintah Syekh Abdul dengan penuh khusyuk dan ketelitian. Ia memilih daun durian raja yang paling muda dan segar, lalu memulai ritual spiritualnya di dalam gubuk pos jaga. Ia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali pada setiap helai daun durian itu, total 700 kali bacaan dengan hati yang ikhlas, sebuah proses spiritual yang membutuhkan konsentrasi dan keikhlasan yang luar biasa, memakan waktu hingga menjelang fajar. Jemarinya yang kasar bergerak lincah menghitung butiran tasbih, sambil sesekali mengusap keringat dingin di dahinya. Ia merasakan kekuatan dan energi positif yang mengalir dari bacaan ayat suci itu, seolah-olah daun-daun durian di tangannya kini memancarkan aura yang berbeda. Tepat sebelum azan subuh berkumandang, Bimo menyelesaikan tugasnya dan berjalan keluar dari gubuk pos jaga. Ia menanam atau menaburkan 7 helai daun durian itu di 7 titik strategis di sekeliling kebun durian Mandala Arka, menjadikannya sebuah benteng spiritual tak terlihat yang mengelilingi seluruh kebun.
Ia kembali ke gubuk pos jaga, menunaikan salat subuh, dan tidur dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, yakin bahwa ia telah melakukan segala yang ia bisa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam ke-10, Juragan Alas kembali, kali ini dengan serangan yang benar-benar difokuskan untuk menghancurkan benteng spiritual yang baru dibangun Bimo. Sekitar pukul 2 dini hari, saat Bimo sedang melakukan salat tahajud di dalam gubuknya, serangan itu datang. Ia tidak mendengar suara auman, melainkan suara desisan yang sangat marah, panjang, dan sakit, seperti suara ular raksasa yang terbakar, yang datang dari seluruh penjuru kebun, seolah-olah Juragan Alas dan pasukannya sedang tersiksa. Desisan itu disertai dengan bau hangus yang sangat kuat, seperti bau daging gosong dan belerang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibakar hidup-hidup di sekeliling kebun. Bimo tahu, Juragan Alas sedang mencoba menembus batas spiritual yang ia pasang, dan ia sedang kesakitan karena benteng itu. Dari luar gubuk, ia mendengar suara benturan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, seolah-olah ada ribuan tombak yang dilemparkan ke arah benteng itu secara serentak. Beberapa pohon durian di luar benteng spiritual itu roboh seketika, tetapi pohon durian yang berada di dalam area benteng tetap berdiri tegak, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindunginya dengan sempurna. Bimo merasakan getaran di lantai gubuk, dan ia tahu Juragan Alas sedang menyerang benteng itu dengan kekuatan penuh, mencoba mencari celah. Ia tidak bisa bergerak, ia harus menyelesaikan salatnya. Di tengah salatnya, tiba-tiba terdengar suara seperti pukulan cambuk raksasa yang keras dan memekakan telinga di luar gubuk, disusul jeritan kesakitan yang melengking panjang dari arah serangan. Bimo tahu, Syekh Abdul kembali beraksi, membantu mempertahankan benteng. Pukulan cambuk itu terdengar berulang kali, seolah-olah ada pertempuran yang tak terlihat antara dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Bimo mempercepat salatnya, lalu duduk bersila, melanjutkan zikir dan istighfar dengan sepenuh hati. Ia bertekad untuk menjadi tiang penopang bagi benteng itu melalui doa dan ibadahnya yang tulus. Pertarungan malam itu adalah yang paling brutal dan berisik, tetapi anehnya, tidak ada satupun objek fisik di dalam area benteng yang rusak, hanya suara-suara aneh, desisan, dan bau hangus yang menyelimuti suasana. Ini adalah bukti nyata bahwa benteng spiritual yang diperintahkan Syekh Abdul telah bekerja dengan sempurna, dan Bimo berhasil mempertahankan batas sucinya dari amukan Juragan Alas. Setelah serangan balasan yang gagal total menghancurkan benteng spiritualnya, Juragan Alas menjadi semakin terdesak dan amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Malam berikutnya, ia mengubah taktiknya secara drastis, mencoba mengusik Bimo dari jarak jauh dengan serangan psikologis dan visual yang masif, mengerahkan semua pasukannya untuk menciptakan teror terbesar. Bimo sedang duduk di gubuk pos jaga, matanya terpejam dalam khusyuknya zikir, ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya hingga ia merasa beku. Ia membuka mata dan terkejut melihat pemandangan yang paling mengerikan sepanjang ia menjaga kebun itu. Di depan gubuknya, di tengah-tengah kebun durian yang gelap, muncul ratusan mata merah menyala yang kecil-kecil, tersebar di antara batang-batang durian, seolah-olah seluruh kebun durian Mandala Arta kini dipenuhi oleh pasukan Juragan Alas yang siap menyerang. Mata-mata itu menatapnya dengan pandangan marah dan dendam, menciptakan teror visual yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pekikan ribuan nyawa yang disiksa, suara rintihan, tangisan, dan tawa cekikikan yang beradu, menciptakan simfoni horor yang memekakan telinga dan mencoba memecah konsentrasi Bimo. Juragan Alas mencoba membanjiri Bimo dengan kengerian massal, berharap Bimo akan panik, kehilangan akal sehat, dan melarikan diri, meninggalkan benteng spiritualnya. Bimo, meskipun jantungnya berdetak kencang hingga ia merasa dadanya sakit dan sulit bernapas, tetap memegang teguh tasbihnya. Ia teringat pesan Syekh Abdul bahwa ketakutan adalah senjata mereka.
Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri tegak. Ia tidak lari, tetapi malah melangkah keluar dari gubuk pos jaga, menuju pintu kebun durian itu, menghadap langsung ke arah ratusan mata merah yang menyala yang kini berdesis dan bergerak-gerak. Dengan suara yang lantang, bergetar, tetapi penuh keyakinan yang luar biasa, Bimo mulai membaca azan. Lantunan azan yang ia ucapkan di tengah malam buta itu, di hadapan ratusan mata merah menyala, adalah tantangan dan deklarasi iman yang paling keras. Begitu lantunan azan mencapai puncaknya, serentak, ratusan mata merah itu mulai meredup dengan cepat, suara pekikan dan rintihan itu seketika teredam, digantikan oleh suara derap langkah kaki yang kacau dan panik, seperti pasukan yang lari tunggang langgang karena ketakutan yang luar biasa. Bayangan-bayangan yang menyelimuti kebun itu tampak bergerak panik, saling menabrak dalam keputusasaan. Tiba-tiba, dari arah gerbang kebun, terdengar suara auman panjang yang penuh rasa sakit, kekalahan, dan penyesalan, auman juragan alas, yang seolah-olah sedang diusir secara paksa dan mengalami siksaan. Auman itu diikuti oleh bau busuk yang menyengat, dan kemudian, dalam hitungan detik, semua mata merah menghilang, dan kebun durian itu kembali diselimuti keheningan yang total. Bimo berdiri tegak, memejamkan mata, memanjatkan syukur. Ia tahu ia baru saja memenangkan pertarungan terbesarnya. Juragan alas telah dipukul mundur secara telak oleh kekuatan azan dan keikhlasannya. Pagi hari setelah insiden azan di tengah malam yang memukul mundur juragan alas, suasana di kebun durian Mandala Arta berubah secara drastis hingga ke akarnya. Ketenangan yang kembali terasa begitu nyata dan mendalam, seperti sungai yang tadinya berombak besar kini menjadi danau yang damai dan hening. Bimo merasakan hawa di sekeliling gubuk pos jaga menjadi hangat, sejuk, dan bahkan terasa nyaman, seolah-olah tempat itu telah disucikan. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan berzikir, tetapi kali ini, zikirnya dipenuhi oleh rasa syukur dan kedamaian, bukan lagi rasa takut dan kegelisahan. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi bisikan, dan tidak ada lagi aroma anyir atau belerang. Pagi harinya, Bimo melakukan patroli di sekeliling kebun, dan ia menemukan sebuah keajaiban. Tidak ada lagi pohon durian yang roboh, tidak ada lagi buah durian matang yang hilang misterius, dan yang paling menakjubkan, area di sekeliling benteng spiritual yang ia tanamkan daun durian, kini terasa sangat bersih, tanahnya tampak gembur, dan pohon-pohon durian yang sakit tampak mulai pulih. Di bawah salah satu pohon durian yang paling rimbun, tempat di mana ia selalu mendengar bisikan dan tawa melengking, Bimo menemukan sebuah tasbih kayu tua yang tergeletak di atas tanah, di antara duri-duri durian yang berjatuhan. Tasbih itu terasa hangat saat disentuh, dan dari tasbih itu tercium aroma wewangian kayu gaharu yang sama persis dengan aroma yang selalu menyertai kehadiran Syekh Abdul. Bimo yakin, tasbih ini adalah hadiah, sebuah jejak, atau sebuah amanah yang ditinggalkan oleh Syekh Abdul sebagai tanda perpisahan atau perlindungan. Ia memungut tasbih itu, mengusapnya perlahan, dan ia merasakan ketenangan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya, sebuah energi spiritual yang membumi. Kedamaian ini tidak hanya dirasakan oleh Bimo, tetapi juga oleh Pak Harjo yang datang memeriksa kebun pada siang harinya. Pak Harjo terkejut melihat kebunnya yang kini tampak terawat dengan baik, tidak ada tanda-tanda kerusakan baru, dan bahkan ia mencium aroma wewangian yang aneh tapi menenangkan di sekitar pos jaga. Sebuah aroma yang sama sekali tidak seperti aroma kebun durian pada umumnya. Bimo, kebun ini rasanya berbeda sekali. Sudah berbulan-bulan tidak senyaman dan setenang ini. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Bimo? Kau pasti menggunakan cara spiritual yang benar, tanya Pak Harjo, wajahnya dipenuhi rasa penasaran, takjub, dan sedikit takut. Bimo hanya menjawab dengan rendah hati. Hamba hanya membersihkan diri dan tempat ini, Pak. Hamba menyerahkan semuanya kepada Allah.
Hamba hanya berjuang dengan salat dan zikir. Mungkin sudah saatnya tempat ini tenang dan juragan Allah sudah tahu bahwa ia tidak bisa melawan keteguhan hamba. Pak Harjo, yang tadinya skeptis, kini mulai percaya pada kekuatan spiritual yang dimiliki Bimo. Ia melihat perubahan besar pada kebun duriannya, dan yang paling penting, Bimo, penjaga yang paling berani, masih bertahan dan berhasil. Pak Harjo memutuskan untuk menaikkan gaji Bimo secara signifikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan ketulusannya, sebuah rezeki halal yang telah diperjuangkan Bimo mati-matian. Bimo menerima rezeki itu dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa ini adalah buah dari perjuangan spiritualnya. Kabar tentang ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti kebun durian Mandala Arta menyebar cepat di seluruh penjuru desa Mawar Putih, melebihi kecepatan jatuhnya durian matang dari pohonnya. Warga yang tadinya mencemooh dan meragukan keberanian Bimo, kini mulai berbicara dengan nada takjub, bahkan cenderung menyanjung. Mereka melihat perubahan drastis pada kebun durian itu, yang kini tampak subur, terawat, dan tidak lagi memancarkan hawa dingin yang menakutkan atau bau anyir. Buah-buah durian pun mulai berjatuhan, utuh, dengan jumlah yang melimpah, jauh melebihi musim-musim sebelumnya, seolah-olah kebun itu telah diberkati. Beberapa pemuda desa yang tadinya paling keras mengejek, kini bahkan berani melewati kebun durian itu di malam hari, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya, dan mereka mengaku tidak lagi mendengar suara-suara aneh, tawa melengking, atau melihat penampakan menakutkan. Kebun durian Mandala Arta yang tadinya dikenal sebagai Istana Para Setan, kini perlahan mendapat julukan baru sebagai Kebun Durian Barokah. Pekerjaan Bimo kini menjadi sangat mudah dan damai. Ia hanya perlu berpatroli, membersihkan kebun, dan melakukan ibadahnya tanpa gangguan. Di malam hari, ia duduk di gubuk pos jaga, tidak lagi diselimuti rasa takut, melainkan oleh ketenangan yang menenangkan dan kehangatan spiritual. Ia tetap menjalankan salat tahajud, berzikir, dan membaca Al-Quran, tidak lagi sebagai benteng pertahanan, melainkan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah ia terima. Ia tahu, benteng spiritual yang dibangun oleh Syekh Abdul hanya akan kuat jika ia menjaga ketulusan niat dan ibadahnya. Suatu sore, ketika Bimo sedang menyiapkan bekal untuk jaga malam, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok misterius Syekh Abdul. Ia bertanya kepada beberapa sesepuh desa Mawar Putih, orang-orang yang paling tahu sejarah desa, menanyakan apakah mereka mengenal sosok pria paruh baya yang mengenakan baju koko, sarung putih, dan peci, yang memiliki aura wibawa dan aroma wewangian yang kuat dan khas. Namun, tidak ada satupun sesepuh yang mengenali sosok Syekh Abdul. Mereka semua mengatakan bahwa di desa Mawar Putih dan desa-desa sekitarnya, tidak ada tokoh agama, kiai, atau ulama dengan ciri-ciri seperti itu yang tinggal di sana. Beberapa dari mereka hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka hanya pernah mendengar legenda tentang Mbah Putih penjaga alas, yang konon adalah jin muslim yang bertugas menyeimbangkan alam. Penemuan ini membuat Bimo semakin yakin bahwa Syekh Abdul memang bukan manusia biasa. Ia adalah makhluk gaib, seorang jin muslim yang diutus atau ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam dan menolong hamba Allah yang berjuang dengan niat tulus dan berpegang teguh pada tauhid. Ia menyadari bahwa keberhasilannya bukan karena kekuatan spiritual pribadinya, tetapi karena ia berhasil membuktikan ketulusan niatnya di hadapan Tuhan, yang kemudian mengirimkan pertolongan dari alam yang tidak kasat mata. Ia memegang erat tasbih kayu tua peninggalan Syekh Abdul, dan ia merasa seolah-olah sahabat spiritualnya itu selalu berada di dekatnya, menjaga dan mendoakannya, memberikan kedamaian yang abadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak kebun durian Mandala Arta benar-benar tenang. Bimo telah menjadi penjaga yang dihormati, dan keluarganya kini hidup dalam kecukupan berkat rezeki yang ia dapatkan dari kebun itu. Namun, meskipun kedamaian telah kembali,
Bimo tidak pernah meninggalkan rutinitas spiritualnya. Suatu malam, ia sedang melakukan salat tahajud terakhirnya di gubuk pos jaga yang kini telah ia perbaiki. Saat ia duduk bersimpuh, memanjatkan doa, tiba-tiba ia merasakan kehadiran Syekh Abdul, kali ini dengan aura yang sangat kuat, seolah-olah seluruh gubuk pos jaga dipenuhi oleh cahaya lembut yang tidak menyilaukan dan aroma gaharu yang menusuk hidung, menciptakan sensasi spiritual yang luar biasa. Bimo membuka mata, dan ia melihat Syekh Abdul berdiri di hadapannya, tersenyum dengan senyum yang paling damai yang pernah ia lihat. Wajah Syekh Abdul tampak bersinar, lebih terang dan lebih teduh dari sebelumnya. "Assalamualaikum, Bimo," sapa Syekh Abdul, suaranya terasa hangat dan menenangkan. "Waalaikumsalam, Syekh Abdul," jawab Bimo, suaranya dipenuhi haru dan hormat yang mendalam. "Hamba sudah lama ingin berterima kasih, Syekh. Berkat petunjuk Paduka, hamba kini bisa mencari rezeki dengan tenang dan keluarga hamba tercukupi. Hamba berjanji akan terus menjaga amanah ini." Syekh Abdul menggelengkan kepala. "Jangan berterima kasih kepadaku, Bimo. Terima kasihlah kepada Zat yang mengutusku. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Juragan Allah sudah diusir dari wilayah ini secara permanen. Ia sudah tahu bahwa ia tidak bisa melawan ketulusan dan keteguhan iman yang kau miliki. Aku tidak akan muncul lagi, karena kau sudah bisa menjaga dirimu sendiri dengan benteng yang lebih kuat dari baja." Syekh Abdul menjelaskan bahwa ia adalah seorang penjaga spiritual dari alam gaib yang ditugaskan untuk menolong manusia-manusia yang berada dalam kesulitan karena ulah jin jahat, terutama mereka yang berpegang teguh pada tauhid dan ikhlas dalam mencari nafkah. Ia datang karena Bimo berdoa dengan hati yang sangat tulus, tanpa meminta bantuan makhluk lain. Ia berpesan agar Bimo menjaga kebun durian itu tidak hanya dari pencuri buah, tetapi juga dari niat buruk dan kelalaian dalam beribadah. "Jaga tasbih ini baik-baik. Itu akan menjadi pengingatmu. Kebun durian Mandala Arta kini menjadi berkah abadi untukmu dan keluargamu. Manfaatkan rezeki ini untuk kebaikan dan jangan pernah takut lagi pada kegelapan di sekitarmu, karena di dalam hatimu sudah ada cahaya yang lebih terang dari ribuan lampu," pesan Syekh Abdul memberikan wahyu terakhir tentang peranannya. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, Syekh Abdul perlahan mundur, berjalan menuju tengah-tengah kebun durian yang kini tampak damai. Sosoknya perlahan memudar dan menghilang di antara batang-batang durian yang menjulang, seperti kabut pagi yang diserap oleh sinar matahari, meninggalkan Bimo dengan hati yang hangat, penuh keyakinan, dan damai. Bimo tahu, perpisahan ini adalah perpisahan yang baik, sebuah akhir dari ujian spiritualnya. Ia kini bukan hanya penjaga kebun, tetapi juga seorang yang telah melalui ujian spiritual yang luar biasa. Ia kembali ke gubuk pos jaga, memeluk tasbih kayu tua peninggalan Syekh Abdul itu erat-erat. Ia melanjutkan tugasnya, menjaga kebun durian Mandala Arta, yang kini menjadi simbol kemenangan iman dan ketulusan niat di tengah hiruk-pikuk kehidupan desa Mawar Putih. Setiap malam, lantunan zikir dan salatnya akan terus menjadi penjaga abadi bagi kebun yang telah diberkahi itu, membuahkan hasil panen durian yang melimpah ruah dan halal.